Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep terakhir dari segitiga CIA dalam keamanan informasi, yaitu availability atau ketersediaan. Apa itu availability? Dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan availability ini akan saya bahas di video berikut. Apakah teman-teman pernah mengakses media sosial pada saat jam 11 malam? Atau pernah membaca komik online jam 2 siang? Atau teman-teman di sini pernah melakukan transaksi pada jam 4 pagi? Jika jawaban teman-teman iya semua, maka website tersebut atau aplikasi tersebut mempunyai tingkat availability yang sangat tinggi. Bahkan kita sendiri pada saat menggunakan media sosial itu tidak terbatas oleh waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam, media sosial atau online shop tersebut itu selalu bisa diakses oleh kita. Nah, inilah konsep dari availability. Jadi, jika kita lihat definisi dari availability ini, availability atau ketersediaan itu merupakan salah satu dasar dari keamanan informasi. Selain yang kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu confidentiality dan integrity, di mana availability ini merujuk kepada kebebasan akses ke dalam sebuah sistem, jaringan, dan data yang dibutuhkan oleh pengguna yang sudah mempunyai otoritasnya atau hak aksesnya. Atau jika kita lihat dari definisi yang lain, availability ini adalah menjamin bahwa sistem atau aplikasi, jaringan, dan data tersebut selalu tersedia saat dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang media sosial dan toko online atau online shop. Di sini artinya, kapanpun kita bisa mengakses website atau sistem tersebut, maka tingkat availability dari sistem atau aplikasi itu sangat tinggi. Availability di sini memang harus ditekankan setinggi mungkin, sehingga pengguna tidak mengalami kendala pada saat mengakses aplikasi atau data tersebut. Apa yang kira-kira terjadi jika sebuah sistem, aplikasi, atau data itu tidak bisa diakses oleh pengguna? Apalagi pada saat lagi urgent-urgentnya, kita ingin minta data tersebut, ternyata sistem tidak bisa memberikan data itu. Nah, beberapa akibat-akibat yang bisa terjadi dari low availability ini adalah pengguna atau organisasi bisa mengalami kerugian secara finansial. Contoh misalkan bank. Jika kita lihat bank, dalam 1 menit ada berapa transaksi yang terjadi di sana. Apabila kita tidak bisa mengakses sistem transaksi di bank tersebut, artinya bank tidak bisa mendapatkan income. Sedangkan para nasabah yang membutuhkan layanan tersebut, itu ratusan bahkan ribuan nasabah. Jadi kebayang kerugian yang bisa didapatkan oleh bank tersebut jika sistem atau layanan mereka itu sedang down. Terus juga akan muncul masalah kepatuhan atau compliance issue. Nah, dalam bisnis, kepatuhan atau compliance itu sangat penting sekali. Termasuk di dalamnya ada bicara prosedur, kebijakan, regulasi, bahkan sampai ke aturan hukumnya. Nah, jika perusahaan tersebut tidak bisa mengakomodir data yang dibutuhkan oleh pelanggannya atau nasabahnya, maka kita bisa melakukan tindakan hukum atau menuntut ke jalur hukum. Terus, akibat yang berikutnya adalah kerugian terhadap prospek-prospek yang potensial. Jika kita mempunyai toko sendiri di online shop, dan kemudian online shop tersebut down selama 1 jam, kemungkinan atau potensi pembeli yang akan berbelanja di toko kita, itu akan hilang. Mungkin kita merasa rugi karena customer tersebut tidak membeli produk di toko kita, tetapi dia malah membeli di toko yang lain. Dan akibat yang terakhir ini adalah akibat yang sangat-sangat kritikal atau yang sangat penting, yaitu turunnya reputasi atau brand yang kita miliki. Sebagian besar customer akan selalu mengeluhkan layanan yang kita berikan. Apalagi jika kita tidak bisa mengakomodir data yang mereka butuhkan. Mereka akan memberikan rating yang jelek kepada kita. Mereka akan memberikan testimoni yang menjatuhkan nama kita. Bahkan mereka bisa memberikan informasi ke teman-temannya bahwa toko kita sangat jelek atau tidak nyaman. Nah, inilah akibat-akibat jika kita melalaikan faktor availability ini. Nah, untuk mencegah atau meminimalisir kejadian-kejadian akibat turunnya availability ini, ada beberapa solusi yang bisa kita gunakan supaya faktor availability ini bisa kita jaga atau kita bisa maintain.
Cara yang pertama adalah pada saat membangun atau merancang jaringan di perusahaan kita harus benar-benar optimal. Karena ketersediaan sebuah data di perusahaan kita itu akan tergantung dari baik atau tidaknya jaringan yang ada di perusahaan kita. Termasuk di sini bicara perangkat-perangkat jaringannya. Yang kedua, kita bisa menggunakan redundant storage atau multiple redundant storage, di mana kita menyediakan 2 atau lebih storage yang berbeda untuk menyimpan datanya. Yang ketiga, kita menggunakan automated failover atau sistem failover yang bekerja secara otomatis. Cara ini kita gunakan jika pada saat ada server utama yang sedang down, maka secara otomatis aplikasi yang ada di server tersebut akan dipindahkan ke server backup-nya. Cara yang keempat, kita harus selalu melakukan data maintenance. Melakukan maintenance terhadap data itu akan berpengaruh terhadap kualitas data. Di mana pada maintenance ini kita bisa melakukan update terhadap data tersebut, mengukur akurasi data, supaya data tersebut tetap lengkap dan konsisten. Dan cara yang terakhir, kita bisa memanfaatkan teknologi virtualisasi. Karena tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan availability setinggi mungkin, maka kita berharap sistem yang kita kembangkan itu bisa berjalan 24/7 atau online selama 24 jam terus-menerus. Tapi untuk mencapai 100% high availability ini itu sangat susah sekali. Sehingga dibuat beberapa level yang bisa menginterpretasikan high availability ini. Di mana tingkat yang paling rendah dari availability ini adalah 99,8%. Artinya, dengan tingkat 99,8% ini, dalam setahun, sistem tersebut hanya down sebanyak 17,52 jam. Jadi, jika 1 tahun kita kalkulasi downtime kita berapa lama, jika mencapai 17,52 jam, berarti tingkat availability-nya adalah 99,8%. Kalau yang paling tinggi, itu yang kita kenal istilahnya adalah 7/9, di mana tingkat availability ini adalah 99,99999%. Ini adalah tingkat yang paling tinggi, di mana tingkat ini mengizinkan sebuah sistem down sebanyak 3,15 detik dalam 1 tahun. Untuk meningkatkan high availability ini, kita bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, jika kita bicara tentang keamanan informasi, pasti akan berhubungan erat dengan 3 faktor ini. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua adalah integrity atau keutuhan data, yang ketiga adalah availability atau ketersediaan data. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di komen di bawah ini atau bisa melalui IG saya @dodiferdiansyah. Terima kasih sudah terus mendukung channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.